Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Adabi dengan NPM 1913041038 dari kelas B angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Oh iya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa akan Bapak pimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Siapa yang hari ini tidak masuk? Oh alhamdulillah, hari ini masuk semua ya. Oke alhamdulillah. Anak-anak semua, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Dan teks prosedur ini merupakan lanjutan dari pembelajaran minggu sebelumnya. Pada minggu sebelumnya teman-teman sudah mempelajari teks prosedur. Masih ingat tentunya? Masih ingat kan? Gak mungkin lupa dong, tetap ingat ya. Karena teks prosedur ini bertahap teman-teman semua. Jika pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari pengertian, jenis-jenis dan ciri-cirinya, maka pada pertemuan kali ini kita akan lebih dalam lagi. Kita akan mengklasifikasikan apa saja sih jenis-jenisnya, kemudian bagaimana aspek kebahasaannya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembelajaran ya. Oke, di sini Bapak punya satu buah flipchart yang Bapak gunakan sebagai media untuk pembelajaran teks prosedur pada pagi hari ini. Dapat dilihat ya anak-anak semua. Oke, bisa dilihat sini ada teks prosedur pada flip yang pertama. Kemudian kita buka. Selanjutnya ada jenis-jenis. Oke, di sini ada 3 jenis-jenis ya. Ayo, siapa di sini yang masih ingat apa saja 3 jenis-jenisnya? Dijelaskan juga ya. Oke, silakan Hadi. Ya, pintar. Benar ya yang dikatakan Hadi ya. Ada 3 jenis teks prosedur, yaitu teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Oke, lanjut. Pada flip yang kedua yaitu ada aspek kebahasaan. Coba ada yang bisa menyebutkan apa saja sih aspek kebahasaan pada teks prosedur? Ya Iqbal, silakan Iqbal. Oke, kasih tepuk tangan buat Iqbal, rekan-rekan semua. Oke, benar ya yang disebutkan oleh Iqbal. Aspek kebahasaan yang ada pada teks prosedur yaitu menggunakan kata kerja verba, kemudian menggunakan konjungsi, menggunakan kata teknis, kemudian menggunakan kalimat persuasif, dan seterusnya. Seperti itu ya. Bapak perhatikan, kalian semuanya masih ingat, masih paham dengan materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya ya. Oke, kalau begitu coba kita bagi kelompok. Kita sekarang mau latihan bagi kelompok ya. Dari kanan hitung 1 sampai 3, ke kiri, ayo dihitung 1, 2, 3. Oke, sudah terbentuk 3 kelompok. Kelompok pertama di sebelah kanan, kelompok kedua di tengah, dan kelompok ketiga di sebelah kiri. Oke, kali ini kita akan melakukan latihan untuk mengklasifikasikan teks-teks prosedur dari yang sederhana ke prosedur kompleks dan prosedur protokol. Oke, yang berbeda kali ini untuk melakukan klasifikasinya kita akan dibantu oleh sebuah media, yaitu menggunakan wall chart. Kelihatan semuanya di sini? Terlihat ya. Oke, siapa yang tahu ini gambar apa? Prosedur apa ini? Iya Rian, prosedur apa? Oke, pembuatan Milo ya. Oke, yang lain benar. Cara membuat Milo juga benar. Langkah-langkah juga benar. Oke, di sini bisa kalian perhatikan. Di sini ada 3 langkah. 3 langkah yang Bapak
letakkan tidak berurutan, dia tidak sejajar atau seperti apa, namun ada angkanya. Ada yang pertama, langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Nah, yang Bapak minta di sini per kelompok, coba tentukan gambar ini merupakan masuk ke dalam klasifikasi teks prosedur yang mana? Apakah teks prosedur sederhana? Apakah teks prosedur kompleks? Apakah teks prosedur protokol? Dan satu hal lagi, di sini kan hanya tertera gambar. Tapi kalian di buku kalian masing-masing untuk menuliskan teks prosedurnya menggunakan aspek kebahasan yang sudah kita pelajari. Dapat dipahami? Dapat dipahami ya sampai sini? Oke, mungkin untuk lebih jelas lagi Bapak tuliskan di papan tulis ya. Tugas yang pertama, kalian mengklasifikasikan apakah gambar pada wall chart tadi merupakan teks prosedur jenis sederhana, protokol atau kompleks. Dan yang kedua, ubahlah gambar tersebut ke dalam bentuk teks prosedur. Oke, dapat dipahami ya sampai di sini? Oke, kalau begitu Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakan selama kurang lebih 30 menit. Oke, silakan mengerjakan. Oke, sudah selesai semua ya. Oke, jika sudah selesai semua, kita akan lanjut ke latihan yang kedua. Oke, kita akan kembali atau meneruskan mengklasifikasikan dan juga mengubah sebuah gambar menjadi sebuah teks prosedur. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan media papan flanel. Dan di sini Bapak sudah siapkan beberapa kartu yang di dalamnya tertulis langkah-langkah dalam membuat layangan. Nih, ada nih. Tuh, ada beri benang, kemudian ada banyak di sini ada 6 langkah. Dan di sini Bapak akan minta masing-masing kelompok untuk mengurutkan gambar-gambar ini ke dalam sebuah urutan yang sesuai, urutan yang runtut. Oke, ada yang mau coba dari kelompok 1, 2, atau 3? Dari kelompok 3 dulu nih. Ada si Dimas mau nyoba. Ini coba Dimas dibuat dulu. Oke, Bapak bantu ya Dimas. Tadi Dimas apa yang langkah pertama? Langkah pertama yaitu letakkan kertas di atas kerangka. Oke, Bapak taruh di sini ya. Oke. Selanjutnya apa Dimas? Potong kertas menyesuaikan kerangka. Oke. Bentar. Oke, kemudian selanjutnya ada beri benang dan layangan siap. Kemudian yang keempat, apa Dimas? Yang keempat, oh kerangka. Justru kerangkanya ada di urut keempat ya Dimas ya. Di sini. Oke, selanjutnya beri benang.
Sepertinya ada yang salah ini. Kemudian terakhir bahan. Oke, ini hasil kerja dari kelompok 3. Beri tepuk tangan ya. Coba sekarang dari kelompok lain, apakah ada yang ingin merapikan, ada yang ingin membenarkan, atau ingin mengoreksi? Ya oke, dari kelompok 1 silakan. Ya Irfan, bagaimana Irfan? Mana yang mau kamu ganti, yang mau kamu koreksi? Oh, kamu ganti urutannya dari? Oke, dari mana? Dari bahan terlebih dahulu. Oke, bahan kita pindah. Dari bahan, kemudian apa Irfan? Kerangka. Kemudian setelah kerangka apa Irfan? Beri benang. Oke, beri benang. Aduh, jatuh. Oke, setelah diberi benang, diberi apa lagi Irfan? Diletakkan kertas di atas kerangka. Oke. Kemudian potong kertas dan terakhir ya. Oke, sudah jadi nih hasil kerja dari kelompok 1. Nah, kurang lebih dapat dipahami ya sampai di sini. Nah, nanti untuk kelompok 2 juga seperti itu. Kalian akan Bapak minta untuk menyesuaikan atau mengurutkan langkah-langkah pembuatan layangan yang benar. Oke. Jadi masing-masing kelompok akan ada satu tugas tersebut ya. Kemudian tugas selanjutnya yaitu mengubah gambar-gambar ini ke dalam teks prosedur seperti tugas sebelumnya. Dapat dipahami? Oke, dan yang terakhir, mengklasifikasikan apakah teks prosedur pembuatan layang-layang ini masuk ke dalam teks prosedur jenis yang sederhana, ataukah jenis yang kompleks, atau jenis yang protokol. Seperti itu ya. Dapat dipahami ya. Oke, sekarang Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakan tugas kedua. Bapak kasih waktu 30 menit lagi ya. Oke, silakan mengerjakan anak-anak. Oke anak-anak, tugas semua sudah selesai dan sudah dikumpul. Alhamdulillah. Ketika kalian melakukan pembelajaran, Bapak perhatikan kalian semua sudah dapat menangkap pembelajaran dengan sangat baik. Kalian sudah memahami apa step prosedur, bagaimana penulisannya, bagaimana aspek kebahasaannya. Kalian sudah memahami itu dengan baik. Bapak dan Bapak rasa, oh ya, untuk tugas kalian silakan dikumpul, jadikan satu dan dibawa ke meja Bapak ya. Dapat dimengerti untuk ketua kelas, minta tolong untuk dibawakan ke meja Bapak. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya anak-anak semua. Semoga kedepannya apapun yang akan kita lakukan kedepannya, kita harus lakukan itu sesuai dengan prosedurnya. Ingat, sesuai dengan prosedur. Karena jika semua atau segala sesuatu kita lakukan dengan baik sesuai prosedurnya, maka insya Allah kita akan menjadi masyarakat yang baik pula. Oke, cukup sekian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.